Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Berjumpa lagi ya di Suta Bio Edu Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal UTBK Biologi 2022 ya. Kita lihat soalnya nomor pertama. Ini tentang insekta ya, udah kelihatan tuh ya. Contoh insekta dari subkelas Apterygota ditunjukkan oleh nomor. Nah, dari soal ini kita harus ingat tentang klasifikasi dari insekta. Ya, ada yang masih ingat? Oke, sebelum ke sana kita identifikasi dulu ya. Yang A kira-kira apa tuh? Itu kutu buku. Yang B kutu rambut ya. Yang C kecoa. Yang D nyamuk. Yang E kupu-kupu. Nah, oke. Kita ingat dulu ya klasifikasi dari insekta. Insekta itu kan dibagi dalam dua subkelas ya. Satu ada Apterygota dan Pterygota. Ingat kalau Apterygota itu dia tidak bersayap dan tidak bermetamorfosis. Kalau Pterygota kebalikannya, anggotanya itu kebanyakan umumnya bersayap dan bermetamorfosis. Nah, ada juga yang tidak bersayap, mungkin karena proses evolusi ya, sayapnya jadi hilang gitu loh. Yang penting kalau Pteri itu dia bermetamorfosis ya. Oke, kita lihat kata kuncinya tidak bersayap dan tidak bermetamorfosis. Nah, dari pilihan ini E tentunya bersayap, berarti tidak bisa. Nyamuk juga bersayap ya. Kemudian kecoa juga. Jadi CDE itu tidak mungkin kita pilih. Nah, sekarang kita lihat yang A dengan B, kutu buku dengan kutu rambut. Dua-duanya memang tidak bersayap. Nah, kita lihat mana yang bermetamorfosis. Ya, kutu rambut. Berarti jawabannya yang tidak bersayap dan tidak bermetamorfosis yaitu A, kutu buku ya jawabannya. Nomor berikutnya yaitu nomor 2, membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh banyak faktor. Stomata akan menutup apabila, kita cek ya yang mana yang betul. Untuk konsepnya, mata bisa menutup karena satu, adanya transport aktif. Jadi ion K plusnya itu dikeluarkan dari sel penjaga, otomatis keberadaan atau jumlah ion K plusnya di sel penjaga kayak gimana? Turun. Berarti kalau lihat option A salah ya. Kedua, potensial air menjadi meningkat. Kenapa? Kan zat terlarutnya tadi sudah tidak ada, jadi airnya meningkat di sel penjaga ya. Nah, dengan adanya meningkatnya potensial air gitu kan ya, itu memacu untuk terjadinya osmosis. Osmosis itu jadi airnya pindah ke luar dari sel penjaga. Nah, hal ini menyebabkan tekanan turgor jadi menurun. Nah, kalau B bener nggak? Betul ya. Nah, berarti kan yang C salah, harusnya air keluar. Kemudian potensial air meningkat, harusnya yang D ya. Kemudian yang E, sel penjaga dalam kondisi turgid, betul tidak tadi? Tidak. Jadi jawabannya memang D ya. Oke. Soal ketiga. Seorang siswa kelas 12 melakukan uji reaksi untuk mengetahui pengaruh senyawa X terhadap kerja enzim katalase. Dari hasil percobaan diketahui bahwa pemberian senyawa X menyebabkan air dan oksigen tidak dihasilkan. Namun, setelah ditambahkan H2O2, ternyata oksigen dan air dihasilkan meningkat. Berdasarkan kondisi tersebut disimpulkan bahwa jadi ketika senyawa X ditambahkan gitu ya, tidak dihasilkan air dan oksigen, artinya kan ada hambatan di situ. Tapi ketika ditambahkan H2O2, oksigen dan air meningkat. Artinya kalau dihambat itu pasti inhibitor ya. Tapi apakah inhibitornya yang kompetitif atau non kompetitif? Masih ingat nggak tentang konsep inhibitor? Yuk kita cek lagi ya, mengingat lagi. Nah, apa sih inhibitor itu? Inhibitor itu yang mengganggu kerja dari enzim.
ada dua jenis inhibitor, satu yang kompetitif, yang kedua non kompetitif. Nah, bedanya kalau yang kompetitif itu dia mirip substrat gitu. Nah, macam H2O2 ini kan dia substrat ya, yang nanti akan berikatan dengan sisi aktif enzim. Sedangkan yang inhibitor non kompetitif itu dia berikatannya di bagian yang lain gitu ya, sehingga sisi aktif dari enzim berubah. Nah, kita cek ya di soal lagi. Nah, sebenarnya udah ketahuan ya berdasarkan pilihan yang ada, senyawa X itu merupakan inhibitor yang kompetitif karena dia sebagai substrat ya, dan dia berikatannya di bagian sisi aktif dari enzim, yaitu jawabannya adalah A untuk pertanyaan nomor 3 ini. Nih, sel memiliki 5 sampel DNA yang diisolasi dari individu yang berbeda. Ia kemudian memanaskan sampel tersebut sampai terdenaturasi. Hasilnya seperti tabel di bawah ini. Nah, ingat ya, waktu itu kan pernah dibilang ya, kalau misalkan yang paling lama terdenaturasi itu yang paling banyak ikatan hidrogennya. Nah, ikatan hidrogen yang paling kuat itu kan di guanin dan sitosin. Dia 3 ikatan hidrogen, sedangkan adenin sama timin itu hanya 2 ikatan hidrogen. Jadi untuk melihat soal ini, kamu lihat yang paling lama suhu ya, berarti itu yang paling banyak mengandung ikatan hidrogennya gitu ya. Kamu cek sampel 1 lebih besar daripada sampel 2. 1 43, 2 82, tentu salah ya. Kemudian B, sampel 2 lebih banyak dibandingkan sampel 3 gitu kan ya. Betul, namun ikatan hidrogennya harusnya bukan adenin timin tapi guanin dan sitosin ya. Yang C, kamu perhatikan dari suhunya aja juga udah bener ya, sampel 3 lebih kecil dibandingkan sampel 2. Dan betul basa nitrogennya juga guanin dan sitosinnya lebih sedikit dibandingkan yang sampel 2. Berarti jawabannya C sebenarnya. Kita lihat lagi ya analisis yang D. Yang 4 lebih kecil daripada yang 3, dari suhunya aja udah kelihatan itu benar, cuman dari basa nitrogennya yang salah ya, harusnya guanin dengan sitosin. Yang E, yang sampel 5 lebih kecil dibanding sampel 4 juga betul, tapi salah di basa nitrogennya aja gitu ya. Jadi teman-teman ingat, suhu terdenaturasi tinggi, ikatan banyak, dan ikatan yang paling susah itu di ikatan guanin dan sitosin. Oke guys, sampai di sini dulu. Dadah, bye bye.